فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام تسليما كثيرا ثم أما بعد. Ikhwani fillah wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Masih kita lanjutkan kajian kita dari kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Coba para tulis dari Al-Imam Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaihi. Dan tanpa terasa kita telah sampai pada bab yang ke-19, yang mana judul bab berbunyi maja min at-taqlid fi man 'abada Allah inda qabri rajulin shalihin fa kaifa idza 'abadahu. Bab tentang sikap keras atau tegas bagi orang yang menyembah Allah namun di sisi kuburan orang soleh. Seperti ini aja sudah disikapi dengan sikap keras. Bagaimana lagi apabila dia bahkan sampai tingkatan menyembah penghuni kuburan tersebut, tentunya lebih keras. Setelah kita singgung pada malam-malam sebelumnya keterkaitan antara judul kopi dengan judul sebelumnya, masih berkaitan dengan orang soleh. Bahwasanya berlebih-lebihan dalam orang soleh merupakan sebab terjerumus ke dalam jerat kekufuran dan kesyirikan. Dan di antara gulu atau berlebih-lebihan terhadap orang soleh adalah seperti yang disebutkan dalam judul bab ini, menganggap bahwasanya kuburan orang soleh merupakan tempat yang pantas dan tepat untuk dijadikan sebagai tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita baca berupa hadis-hadis yang berbahasan sebagai landasan hukum, dan kita akan lanjutkan masalah yang masih tersisa. Katakan penulis, semoga Allah merahmati beliau. As-saminah, yang ke-8. Nah, masalah yang ke-8. Al-'illatu fi 'adami ibrazi qabrihi. Alasan tentang apa? Tidak dinampakkan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya tersembunyi. Dan orang yang ingin masuk ke dalamnya orang-orang yang mendapatkan izin dari otoriter kerajaan Saudi Arabia. Sengaja tidak ditampakkan. Alasannya apa? Beliau sebutkan pada hadis yang sekitar hadis yang ketiga atau keempat dalam bab ini. Ala fala tattakhidul qubur masajid fa inni anhaakum an dzalik. Akan datang juga nanti pada dalil yang setelahnya atau bab yang setelahnya. Beliau menerangkan untuk tidak menjadikan kuburan beliau sebagai wasanan yu'bad, berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang sang penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab singgung pada bab-bab sebelumnya bahwasanya ini termasuk bab mencegah dan lebih bagus daripada mengobatinya. Karena jangan sampai terjadi. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhkan diri dia serta anak cucunya dari
penyembahan berhala, hal yang serupa juga dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun bukan dalam bentuk doa, tapi dalam bentuk perbuatan. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa dalam surat Ibrahim, "Wajanubni wabaniya an na'budal asnam." Ya Allah, jauhkanlah aku serta jauhkan anak keturunanku dari penyembahan berhala. Nabi Ibrahim berdoa. Bukannya Nabi SAW tidak berdoa dengan doa yang begitu indah, namun beliau mempraktekkannya, merealisasikannya dalam bentuk syadud dari'ah, mencegah agar tidak terjadi. Kemudian Syekhul Islam rahmatullahi alaihi menyebutkan dalam kitab beliau Iqtidas Shiratal Mustaqim, ini kaidah yang baku. Begitu indahnya, jangan sampai kita terkecoh dan tertipu dengan sebagian ungkapan-ungkapan yang tanpa bukti. Beliau mengatakan bahwasanya kuburan para nabi dan rasul tidak diketahui seorang pun secara pasti di antara mereka kecuali kuburannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan ada sanad sampai ke situ, ada riwayat sampai ke situ. Secara turun temurun diriwayatkan bahwasanya kuburan Nabi SAW berada di kota Madinah, di dalam kamar Aisyah. Adapun kuburan Nabi yang lainnya tidak kita ketahui, meskipun sebagian orang mengaku bahwasanya di Gunung Ahqaf, di daerah Hadramaut terdapat kuburan Nabi Hud, di daerah Bethlehem, Yerusalem terdapat kuburan Nabi Isa, di sekitaran Terusan Suez, Bukit Tursina terdapat kuburan Nabi Musa, di Palestina terdapat kuburan Nabi Ibrahim dan Nabi Sulaiman dan seterusnya. Namun kita tidak punya riwayat, kita tidak punya bukti. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah alaihi pernah membawakan satu kisah riwayat. Ada seorang nabi, mereka sebutkan bahwasanya kuburannya tepat di pinggir jalan. Kuburan seorang nabi yang mereka sangka dan kira itu adalah kuburan Nabi. Ketika terjadi pelebaran jalan, akhirnya mau nggak mau kuburan Nabi tersebut diangkat. Salah satu Nabi, kalau lupa siapa namanya. Setelah diangkat, digali, ternyata isi dari kuburan tersebut adalah tulang belulang kuda. Nah, bukan jasad manusia, atau bukan tulang belulang manusia. Karena ini tidak ada riwayat sampai kepada kita yang sahih menunjukkan bahwa ini kuburan Nabi Fulan, ini kuburan Nabi Allah. Tidak ada. Yang ada hanyalah kuburan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah dalam kamar Aisyah, masih terjaga sampai sekarang, alhamdulillah. Dan pun yang ke-8, kita ambil pelajaran bahwasanya alasannya kenapa? Karena dikhawatirkan jangan sampai kuburan beliau kalau dipublikasikan, dibuka dengan selebar-lebarnya, diberikan kelonggaran, siapapun yang ingin datang menziarahi diberikan kesempatan, niscaya akan terjadi apa yang beliau khawatirkan. Kuburan beliau dijadikan sebagai tempat peribadatan sebagai selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kuburan orang soleh selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja dijadikan seperti itu dan telah terbukti faktanya, apalagi dengan kuburan beliau merupakan manusia yang paling mulia secara mutlak dan diakui oleh umat. Kembali ke poin yang ke-4 yang telah kita kaji, bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Atasi ayat yang ke-9, fi ma'na ittikhadhiha masjidan. Masalah yang ke-9 tentang makna menjadikan kuburan sebagai masjid. Ada sekitar 3 atau 4 Syekh Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaihi menyebutkan tentang bisa kemungkinan masuk dari salah satu dari 3 atau 4 makna tersebut. Paling pertama, menjadikan kuburan sebagai masjid adalah kuburan yang sudah ada, dibangunkan bangunan berupa masjid, bangunan yang dikelilingi dengan 4 tembok, kuburan yang sudah ada dibangun masjid padanya. Ini tidak boleh. Ini makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua adalah
ada kuburan namun sekedar sholat padanya atau ibadah apapun dari dalamnya, meskipun bukan dalam berbentuk bangunan masjid, sekedar beribadah. Ada masjid artinya adalah tempat beribadah atau tempat sujud. Masjid diambil dalam kaidah syar'iyyah kita adalah isim makan. Apa artinya isim makan? Keterangan tempat. Masjid. Sajada yasjudu sajidan sajidun masjudun. Dan seterusnya sampai pada masjidun. Isim makan. Isim makan artinya adalah keterangan tempat. Tempat untuk sujud atau tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau makna yang lainnya juga adalah memungkinkan makna tersebut saling menguatkan, tidak saling bertolak belakang. Masjid lebih duluan ada, sudah berupa masjid. Kemudian kuburan dimasukkan ke dalam masjid pun masuk dalam makna yang disebutkan. Masjid, bangunan masjid sudah ada berdiri lebih duluan, kemudian salah seorang dari kaum muslimin dikuburkan di dalam masjid tersebut, pun maknanya sama. Dan kesemuanya terlarang, tidak boleh. Meskipun barakallahu fikum, meskipun beliau katakan pada judul bab di atas, meskipun orang yang beribadah, si pelaku ibadah, ibadahnya dia lillahi ta'ala, tidak ada sangkut pautnya dengan kesyirikan, namun ini mengantarkan kepada kesyirikan. Kalau kesyirikan mendekat saja tidak boleh, apalagi terjerumus di dalamnya. Makanya perhatikan tentang doa Nabi Ibrahim alaihissalam, doa yang begitu agung. Wajanubni wabaniya, jauhkanlah aku dan anak keturunanku. Jangankan terjerumus, mendekat saja dia enggan. Nabi Ibrahim enggak mau dekat kepada kesyirikan. Ini tentang makna menjadikan kuburan sebagai masjid. Makna yang keempat, sebagaimana mereka juga masukkan, meskipun agak jauh, namun ada landasan hukumnya. Dari sisi mana? Kata dalam hadis kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ij'alu salatakum fi buyutikum fala tattakhiduha qabran. Jadikanlah salat kalian di dalam rumah dan jangan kalian jadikan rumah sebagai kuburan. Maksudnya apa? Hadis ini menyinggung tentang hendaknya kita menjadikan masjid kita sebagai, maksudnya rumah kita sebagai tempat ibadah dari sisi tegakkan salat padanya. Kalau kaum muslimin khususnya pihak laki-laki diwajibkan untuk salat jamaah di masjid, namun hendaknya menjadikan salat sunnah di rumah, dan ini afdol. Salat sunnah di rumah ini afdol. Dengan tujuan apa? Jangan sampai rumah kita jadikan kuburan. Ungkapan tentang jangan jadikan rumah kuburan, tidak sholat padanya. Larangan untuk sholat di kuburan. Kalau begitu jadikan rumah kita sebagai bukan kuburan dengan cara sholat sunnah padanya. Dan keempat makna ini masuk dalam makna dan tidak saling bertolak belakang, bahkan saling melengkapi. Dari beberapa makna tadi saya bisa sebutkan kepada kita satu persatu. Yang belum lengkap catatannya perbaiki. Dari Abu Taufiqih, yang pertama di antara makna menjadikan kuburan sebagai masjid. Makna yang pertama, Abu Fikih, makna yang pertama di antara empat makna yang telah kita sebutkan. Yang beribadah, ibadah umum, baik itu berdoa, bernadar, menyembelih, sholat. Makna yang kedua Abu Mustanir, jadikanlah rumah sebagai, jangan jadikan rumah sebagai kuburan dengan cara menegakkan sholat padanya, punya sholat sunnah. Abu Yahya yang ketiga, makna yang ketiga, apa makna yang ketiga?
pertanyaannya. Dari masalah yang ke-9 penulis katakan bahwasanya makna jangan jadikan kuburan sebagai masjid. Kalau dijawab oleh akhwat, dua saudara kita, makna yang pertama tadi jangan ibadah di kuburan. Yang kedua, jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Artinya adalah jangan jadikan dia tidak disolati, tidak kita sholat padanya. Yang ketiga dan keempat, apa? Atau lewat? Abu Umar. Nah, sudah ada masjid sebelumnya, kemudian dimasukkan jenazah di dalam masjid, jadi kubur di dalam masjid. Itu antara makna yang datang. Rasyid yang keempat. Pada ini paling pertama kita sebutkan. Bagaimana itu? Kuburan duluan baru dibangun masjid di atasnya. Nah, kuburan artinya kuburan yang sudah ada kemudian membangun bangunan masjid di atas kuburan. Dan ini juga bahkan yang paling pertama kita sebutkan tadi. Ini makna yang paling pertama. Meskipun datang dalam riwayat Imam Bukhari barakallahu fikum hadis bahwasanya Masjid Nabawi yang berdiri sekarang megah tegak di kota Madinah, sebelumnya adalah dibangun di atas sebidang tanah bekas kuburan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik tadinya adalah kebun kurma yang sudah tidak produktif. Masih berdiri tegak. Batangnya itu sudah tidak produktif karena saking tuanya. Akhirnya penduduk Madinah jadikan terkena Bani Najjar mengubah fungsi kebun tersebut menjadi kuburan. Ketika lihat terbengkalai, Nabi SAW meminta kepada Bani Najjar untuk diberi tanah tersebut akan dibangun masjid. Namun bukan berarti Nabi SAW membangun masjid di atas kuburan. Kuburan orang musyrik tersebut dibongkar, tulang belulangnya dipindahkan ke tempat lain. Kemudian dalam keadaan tanah kosong dibangunlah Masjid Nabawi. Ini riwayat dari Imam Bukhari. Al-Ashirah yang ke-10. Annahu qarana baina man ittakhadhaha wa baina man taqumu alaihi as-sa'ah. Fadhakara ad-dari'ata ila asy-syirki qabla wuqu'ihi ma'a khatimatihi. Balik ingin paham dengan kita satu materi. Apa itu? Nabi SAW menggandengkan antara dua hal ini. Apa itu? Pertama, orang-orang yang tegak di zaman mereka hari kiamat dengan orang-orang yang membangun atau menjadikan kuburan sebagai masjid. Dua-duanya dijuluki orang terjelek. Orang terjelek. Sama-sama kita pahami bahwasanya kata Nabi SAW dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, la ya'ti zamanun illa walladzi ba'dahu syarrun minhu hatta talqarrabahu. Tidaklah datang suatu zaman kecuali yang setelahnya lebih jelek daripada zaman sebelumnya sampai kalian bertemu dengan Rabb kalian. Artinya apa? Semakin ke akhir zaman manusia yang hidup di zaman tersebut semakin jelek. Semakin jelek. Kalau kita sudah memahami tentang satu kaidah ini, orang yang tegak di zaman mereka hari kiamat adalah orang yang paling jelek. Nabi SAW mengatakan demikian. Orang yang tegak hari kiamat di zaman mereka adalah orang yang paling jelek. Kemudian beliau gandengkan sama jeleknya orang yang tegak pada zaman mereka adalah hari kiamat, sama dengan orang yang membangun kubur, menjadikan kuburan mereka sebagai masjid. Sama derajatnya. Sama derajatnya dalam hal kejelekan. Beliau yang sebutkan dalam satu hadis tentang opini ini. Kemudian beliau jadikan bahwa sebelum terjadi ini, terakhir beliau jadikan sebagai penutup setelah menyebutkan tentang dua hal ini, ala fala tattakhidul qubur masjidah. Ketahuilah kalau begitu jangan jadikan kalian sebagai jadikan kuburan sebagai masjid. Jadi setelah beliau menyebutkan tentang hal-hal yang hendaknya kalian hindari, terakhir beliau tutup dengan jangan lakukan. Jangan lakukan. Artinya apa? Beliau telah beritakan tentang kejelekan tersebut, kemudian beliau cegah sebelum terjadinya. Ini dia
kembali kepada identitas bahwasanya mencegah lebih bagus daripada mengobati. Nah, mencegah kalau kita mencari begitu banyak dalil dalam Al-Quran serta Sunnah hal-hal semacam ini. Seperti larangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihissalam, "Wala taqarraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin." Ada pencegahan dulu. Makanya dalam hal semacam ini kalau sudah pernah ditegur, kemudian masih melakukan kesalahan, orang itu kesalahannya lebih berat daripada orang yang belum tahu ilmunya, kemudian dia menerobosnya. Makanya orang yang sudah punya ilmu kemudian masih melakukan kesalahan dalam hal yang sudah dia tahu, ini lebih besar kesalahannya daripada orang yang belum tahu sama sekali. Masih diberikan ampunan, masih diberikan kelonggaran. Berbeda dengan orang yang sudah memiliki ilmu. Tapi sebagian ikhwan sudah bikin salah, sengaja tahu salah, dinasihati. Malah orang dinasihati dimusuhi. Allahu musta'an. Bukannya mengaku salah, iktiraf akan dosa adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah mengakui kesalahan, baru Allah akan berikan taubat. Ini bab penting barakallahu fikum bahwasanya orang yang melakukan kesalahan dalam hal dia mengetahui dosanya lebih besar daripada orang yang melakukan kesalahan dalam hal dia tidak tahu. Nah, pada poin yang ini yang ke-10 kata beliau di sini bahwa beliau telah memberikan berita orang yang paling jelek. Setelah itu beliau tutup dengan mencegah bahwasanya hal itu jangan sampai terjadi. Menunjukkan kepada kita bahwasanya juga bab yang sama mencegah lebih bagus daripada mengobati. Makanya kaidah yang baku bahwasanya kalau belum salah jangan salah. Karena untuk keluar dari kesalahan sangat berat. Sangat berat. Kalau sudah tahu salah jangan lakukan. Perhatikan tentang orang yang mungkin dia sudah tahu hukumnya tentang rokok adalah haram, tapi dia masih mau mencoba-coba. Setelah merokok sulit bagi dia untuk menghindarinya. Sulit bagi dia untuk meninggalkannya. Karena apa? Sudah ketagihan. Meskipun dalam hal ini tetap harus ditinggalkan, tapi butuh waktu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya yang namanya minuman keras di zaman jahiliyah sudah mendarah daging, seakan-akan air putih biasa yang diminum. Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang pengharamnya bertahap, tidak langsung katakan khamar atau minuman keras haram. Tapi perhatikan secara bertahap, ada 4 ayat yang turun dalam Al-Qur'an membuktikan akan hal tersebut bertahap. Paling pertama pada perkataan Allah Subhanahu wa taala dari surat An-Nahl. Wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Di awal periode kota Makkah ayat ini turun. Mengiyakan bahwasanya minuman keras adalah halal. Dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa min thamaratin nakhili wal a'nab. Di antara buah kurma dan anggur tattakhiduna minhu sakaran, kalian jadikan sebagai minuman memabukkan, warizqan hasanah, dan Allah vonis itu adalah rezeki yang baik. Mungkin kalian bisa menjualnya, jadikan sebagai produk untuk diperniagakan. Di awal periode Makkah halal. Nah, turun ayat berikutnya sebagai tamhid, tahapan pengharaman pertama. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Nam yas'alunaka anil khamri wal maisri qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima." Wahai Muhammad, mereka akan bertanya kepada engkau tentang apa hukum minuman keras. Jawablah, fihi ma ismun kabirun wa manafi'u lin-nas. Di dalamnya terdapat dosa besar, namun ada juga manfaat bagi umat manusia. Ada dosa tapi ada manfaat umat. Nah, para sahabat waktu itu belum meninggalkannya secara total karena ternyata ada manfaatnya. Akhirnya mereka masih mengkonsumsinya. Al-Baqarah. Kemudian ayat yang ketiga, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar ayat semacam ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma shfi lana fil khamri bayanan syafiyan.
Karena sama-sama belum vonis pasti haramkah atau halal. Ada dosa tapi ternyata ada manfaatnya. Akhirnya Umar bin Khattab berdoa, ya Allah, jelaskanlah kepada kami tentang hukum khamar dengan penjelasan yang cukup. Turunlah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Surat An-Nisa. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat dalam keadaan kalian tidak mengetahui apa yang kalian ucapkan. Dalam keadaan mabuk, tidak sadar apa yang kalian ucapkan. Nah, turun ayat ini. Para sahabat meyakini bahwasanya larangan untuk meminum minuman keras hanya pada waktu dekat sholat. Akhirnya jauh dari waktu sholat mereka masih minum karena belum ada hukum pasti. Akhirnya mereka meminum minuman keras selepas subuh atau selepas isya. Kemudian turun ayat berikutnya, masih Umar bin Khattab berdoa lagi, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafi'a, ya Allah terangkan kepada kami tentang hukum khamar, minuman keras dengan keterangan yang cukup. Turun ayat terakhir dari Allah Subhanahu wa taala sebagai hukuman pasti tidak akan pernah terangkat sampai hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitan ayyuki bainakumul adawatu wal baghdha fil khamri wal maisir wasuddakum an dzikrillah fahal antum muntahun. Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya saja perjudian, minuman keras, mengundi nasib, memanah adalah perbuatan syaitan. Jauhilah semoga kalian beruntung. Ini yang pertama, jauhi. Kemudian tanda-tanda keberuntungan. Kata Allah Subhanahu berikutnya lagi, sesungguhnya saja syaitan ingin menjadikan dari minuman keras dan perjudian tersebut memalingkan kalian dari zikir kepada Allah. Memalingkan kalian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kata Allah Subhanahu wa taala, fahal antum muntahun, maukah kalian berhenti? Bentuk pertanyaan. Akhirnya Umar bin Khattab berdoa kepada Allah, Allahumma tahayna, ya Allah kami telah berhenti. Perhatikan tentang sesuatu yang sudah menjadi kecanduan yang mungkin sulit untuk ditinggalkan. Allah Subhanahu wa taala pun bertahap dalam menurunkan tentang pengharuman khamar. Seperti itulah kejelekan. Kalau kejelekan sudah mendarah daging, sangat sulit untuk ditinggalkan. Makanya jangan terjerumus ke dalam kejelekan. Karena sulit untuk meninggalkannya. Allah pun tahu akan hal tersebut, makanya Allah turunkan pengharuman khamar 4 ayat secara berurutan sampai pada vonis yang terakhir, khamar adalah haram. Ini sebagai landasan hukum kepada kita bahwasanya biasakan diri kita dengan kebaikan. Kalau sudah terbiasa kemudian kita tinggalkan kebaikan tersebut, rasanya kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Sebagaimana mungkin orang-orang yang kecanduan kejelekan, ketika dia ingin meninggalkan kejelekan tersebut sangat berat bagi diri dia. Makanya jangan coba-coba dengan kejelekan. Jadi bab ini luar biasa manfaatnya bagi umat yang beragama. Bahwasanya jangan pernah coba-coba dengan kejelekan, karena kalau sudah satu kali coba, manis rasanya sangat sulit untuk dihindari, sangat sulit untuk meninggalkannya. Tanya orang yang pernah merokok, bagaimana beratnya dia untuk meninggalkan rokok, luar biasa. Melihat orang merokok pun masih ada godaan untuk merokok dan seterusnya. Al-Maidah. Masalah yang berikutnya Al-Hadiyah Asyarah yang ke-11. Dzikruhu fi khutbatihi qabla mautihi bi 5. Penyebutan tentang ini. Satu syariah, penyebutan tentang bahwasanya beliau mencegah, melarang sebelum terjadinya. Beliau jadikan dalam materi khutbah beliau 5 hari sebelum beliau meninggal dunia. Ini termasuk poin penting bahwasanya ini termasuk hal-hal yang beliau berikan peringatan di akhir-akhir hayat beliau. Kita sama-sama mengetahui bahwasanya orang yang mau meninggal, kata-katanya terbatas, waktunya pun sangat singkat. Otomatis apa yang akan dia ucapkan adalah sesuatu yang memang sangat diperlukan, sangat dibutuhkan. Kalau Nabi SAW mengucapkan materi ini 5 hari sebelum beliau meninggal dunia, menandakan bahwasanya adalah materi yang penting untuk disampaikan kepada umat. Apa pelajarannya kata beliau di sini? Ar-raddu 'ala taifataini allataini huma syirari ahlil bidah.
bal akhrajahu ba'du ahli al-ilmi min as-sintaini was-sab'ina firqah. Kita dulu. Dalam materi ini terdapat bantahan bagi dua kelompok. Yang mana dua kelompok tersebut adalah sejelek-jelek penganut kebid'ahan. Bahkan sebagian ahlul ilmi mengeluarkan mereka dari 72 firqah. Sebutkan dalam Muawiyah radhiyallahu anhu, "Wasataftariqu ummati ala salatin wa sab'ina firqah kulluhum finnar illa wahidah." Dan akan terpecah belah umatku menjadi 73 golongan, 72 di antaranya masuk neraka, hanya satu yang masuk surga. Artinya meskipun mereka adalah muslim, ahlul bid'ah tapi muslim. Yang 72 ini. Sedangkan dua kelompok ini tidak masuk dalam 72 yang muslim tersebut. Artinya mereka kafir. Siapa mereka? Wahumur Rafidhah wal Jahmiyah. Mereka adalah Rafidhah dan Jahmiyah. Kenapa? Karena mereka yang selalu membuat seperti kuburan wali mereka dijadikan tempat beribadah selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti disebutkan pada pertemuan malam-malam sebelumnya bahwasanya mereka berlebih-lebihan dalam hal ini. Rafidhah maksudnya. Mereka membangun kubah megah berbahan emas di atas kuburannya Khomeini. Wa bisababi Rafidhah hadatha syirku wa ibadatul qubur wa hum awwalu man bana 'alaiha al-masajid. Dengan sebab firqah Rafidhah, mereka yang paling pertama kali mengadakan kesyirikan dan peribadatan di kuburan. Mereka yang paling pertama. Dan mereka juga adalah orang yang paling pertama membangun bangunan masjid di atas kuburan. Kuburan dijadikan sebagai tempat beribadah. Allah sudah terangkan bahwasanya masjid adalah afdal. Mereka mau menyatukan antara hak dan batil. Mereka katakan, mungkin orang nggak akan terima ketika mereka mengatakan kuburan tempat yang afdal untuk beribadah. Orang nggak mau terima. Makanya mereka gabungkan dua-duanya agar tercapai niat busuk mereka. Masjid dibawa ke kuburan. Masjid dibawa ke kuburan. Tujuannya adalah kuburan sebenarnya. Tapi mereka dengan talbis, dengan campur aduk antara hak dan batil. Karena orang sudah percaya bahwa masjid adalah tempat yang afdal, akhirnya mereka bawa giring masjid ke kuburan. Tercapai apa yang mereka inginkan. As-saniyat asyara yang ke-12, ma buliya bihi sallallahu alaihi wasallam min syiddatin nazr. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam diuji tentang kerasnya ujian kematian. Bahkan dalam saking kerasnya beliau diuji, kata dalam hadis paling pertama kita akan sebutkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya tsumma al-amsal fal amsal. Fa in kana fi dinihi salaba shuddida alaihi wa kana fi dinihi rakhawa buliya ala qadri dinihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling berat siksaannya adalah para nabi, kemudian yang semisal mereka, kemudian yang semisal mereka. Jadi dalam ujian pun bertingkat-tingkat. Ada yang berat, ada yang ringan, ada yang sedang. Yang paling berat adalah para nabi. Apabila agamanya kuat, kokoh, Allah pun akan berikan ujian yang berat. Apabila agamanya ringan, rendah, Allah pun akan berikan ujian yang ringan. Jadi barakallahu fikum jami'an. Pelajaran penting bagi kita, kalau Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan ujian yang berat, enggak perlu minder. Bisa jadi itu bukti Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat derajat kita. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu riwayat Imam Tirmidzi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna idhamil jaza ma'idhamil bala wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahu faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, besarnya pahala tergantung dari besarnya ujian. Besarnya pahala tergantung dari besarnya ujian. Lanjut hadisnya, apabila Allah ingin mencintai sekelompok kaum, Allah uji mereka. Maka barang siapa yang ridho dengan ujian tersebut, maka Allah pun akan ridho kepada dia. Dan barang siapa yang tidak ridho dengan ujian tersebut, maka Allah pun tidak akan ridho kepada dia. Jadi ketika antum diuji dengan ujian yang mungkin sampai-sampai mau memecahkan kepala, yakin dan percaya bahwasanya bisa jadi itu adalah ujian, bahwasanya Allah ingin mencintai engkau. Jangan menyerah. Perjalanan masih panjang. Bangkit kembali, lanjutkan visi dan misi untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, karena dengan itu kita bisa masuk. Karena dengan itu kita bisa mencapai kecintaan Allah Subhanahu wa taala.
Apalagi kita meyakini bahwasanya di dalam ujian ternyata terdapat hikmah-hikmah yang luar biasa besarnya. Selain dari apa yang telah kita sebutkan, kecintaan Allah akan tertimpa kepada dia, akan diangkat derajatnya, tambahkan lagi mungkin ini buah hasil dari karena dosa kita yang terlalu banyak. Nah, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu riwayat Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul muslimu min nasabin wala wasabin wala hammin wala adan wala ghammin hatta syauqatu yashaquha illa kaffarallahu bihi min khataya." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim tertimpa pikiran, gundah gulana, pusing, pening. Bahkan duri yang mengenai kaki dia bisa jadi itu adalah penghapus bagi dosa dia. Mungkin ujian pada diri kita berat, sadar bahwasanya mungkin dosa kita pun juga banyak. Jadi tak perlu minder. Kalau engkau lulus di ujian tersebut, yakinilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin membersihkan dosa-dosa engkau. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ujian di kehidupan dunia, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan musibah di kehidupan dunia, yang bisa membersihkan dosa di hari kiamat adalah neraka. Pilih mana? Mau ujian di kehidupan dunia, ujiannya berat, di neraka pun lebih berat. Maka kalau ada ujian, musibah, malapetaka, bencana, baik itu pada diri kita, keluarga kita, harta kita, ya Allah ambil apa yang kau berikan kepada aku dari kehidupan dunia, ambil. Namun jangan engkau siksa aku di kehidupan akhirat. As-salisat asyara yang ke-13, ma ukrima bihi minal hullah. Hullah. Titiknya hilang. Khalil. Ada. Ma ukrima bihi minal hullah. Nabi SAW dimuliakan dengan hullah. Julukan kekasih. Yang kita katakan bahwasanya hanya ada 2 dari sekian banyak umat manusia yang dijuluki dengan julukan ini. Siapa mereka? Nabi Ibrahim alaihissalam serta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita rangkaikan dengan poin yang berikutnya. Ar-rabi'at asyara yang ke-14, at-tasrihu bi annaha a'la minal mahabbah. Keterangan jelas bahwasanya tingkatan khalil artinya kekasih lebih tinggi daripada tingkatan mahabbah, lebih tinggi daripada tingkatan kecintaan. Kita sebagai umat biasa yang tidak sampai pada derajat kenabian, yang kita kejar adalah mahabbah. Yang kita kejar adalah Allah cinta kepada kita, hendaknya pun kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena khullah di antara sekian banyak para nabi, di antara sekian banyak para rasul, hanya 2 orang ini yang dijadikan sebagai kekasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita untuk mengejar khullah tidak mungkin. Yang kita kejar adalah mahabbah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya apa? Agar mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah Muhammad kepada umat engkau, kepada umat manusia seluruhnya, apabila kalian mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Apa balasannya ketika kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah pun akan ampuni dosa kalian. Jadi mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam ittiba dapat 2 manfaat sekaligus. Menggapai kecintaan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah dan diampuni dosa-dosa. Makanya para ulama yang menafsirkan ayat ini mereka mengatakan, laisa sya'nu an tuhibbu innama sya'nu an tuhab. Bukan yang dinilai adalah pengakuan engkau aku cinta kepada Allah, namun yang dinilai adalah apakah Allah cinta kepada kita. Itu dia. Jadi mungkin kita dengar banyak orang mengaku aku cinta kepada Allah, aku cinta kepada Allah, tapi tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak perlu mengaku, yang penting engkau ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecintaan Allah akan turun kepada engkau. Sya'nu an tuhibbu inna sya'nu an tuhab. Bukan yang dinilai adalah pengakuan engkau cinta kepada Allah, namun yang dinilai adalah Allah sudah cinta belum kepada engkau. Bagaimana cara mendapatinya? Ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-khamisat asyara at-tasrihu bi anna as-siddiq afdhalus sahabah. Keterangan jelas bahwasanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah sebaik-baik sahabat. Sebaik-baik sahabat. Sahabat yang paling mulia. Sahabat sejati, sehidup semati. Ketika hidup, Abu Bakar Siddiq merupakan pendamping Nabi sallallahu alaihi wasallam kapanpun, dimanapun dan bagaimanapun. Mereka pernah berkata Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladziina kafaru thaniyasnain id huma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana.
Kalau kalian tidak mau menolong Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menolong dia, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan itu? Ketika orang-orang musyrik mengejar beliau. Sani Yasnin, hanya ada 2 orang. Hanya ada dua orang. Nabi SAW dan sahabat beliau menemani. Siapa dia? Tidak lain dan tidak bukan, dia adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sekian banyak kaum muslimin waktu itu. Siapa yang menemani? Cuma Abu Bakar. Kita katakan bahwasanya sehidup semua diperhatikan. Siapa di sisi Nabi SAW ketika beliau meninggal dunia? Abu Bakar. Siapa? Kuburan siapa di sisi kuburan Nabi SAW? Juga Abu Bakar. Nah, sahabat yang paling mulia secara mutlak adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya ketika beliau ditanya oleh Abdullah bin Amr, oleh Amr bin As radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik wa Rasulullah?" Siapakah manusia yang paling engkau cintai? Aisyah, kata beliau. Wa minar rijal, dan dari kalangan laki-laki Abuha, bapaknya. As-sadisat asyara yang ke-16 al-isyaratu ila khilafati. Nah, isyarat tentang kekhilafaannya. Jadi para ulama mengatakan tentang Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah bukan dengan wasiat, bukan dengan istikhlaf, tapi dengan isyarat. Nah, beliau menjadi khalifah tidak ada wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada juga istikhlaf dalam artian beliau menganjurkan Abu Bakar khalifah setelahku. Namun dengan isyarat yang mengantarkan ke situ seperti perkataan Nabi SAW pada hadis yang kita baca pada pertemuan malam sebelumnya. Lau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Abu Bakrin. Seandainya boleh aku menjadikan kekasih dari kalangan umatku, niscaya aku akan menjadikan dia adalah Abu Bakar. Itu tidak boleh. Ini syarat bahwasanya sekian banyak sahabat yang ada di sekeliling beliau dengan jumlah sama dengan jumlah Al-Quran, 114.000 sahabat. Nah, namun hanya satu yang boleh jadikan. Seandainya boleh untuk menjadikan kekasih, saya orang ini Abu Bakar. Nah, telah habis waktu, dan apa yang disampaikan bermanfaat telah selesaikan juga bab yang ke-19. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada bab yang ke-20. Allahumma ta'ala a'lam bishawab. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah.